Is your name Diane? All right, let's go. Oh my god. I will finally get my vengeance, and there is nothing. Sebelum menyaksikan alur filmnya, kami minta dukungan teman-teman semua agar channel ini bisa terus update. Silakan like, komen, dan subscribe agar kamu dapat memperoleh update film terbaru dari kami. Bagi yang subscribe, kami doakan murah rezeki dan berkah dunia akhirat. Yuk kita lanjut. Film dibuka dengan Cameron yang bangun di samping Diane pacarnya. Mereka berbagi momen mesra, berciuman penuh kasih, tetapi Diane harus bergegas ke tempat kerja. Di ruang makan, ayah Cameron, Hunter, menegurnya karena tak serius memikirkan masa depan setelah lulus SMA. Hunter ingin putranya memiliki rencana konkret, seperti kuliah atau pekerjaan tetap. Ibunya, Carol, membela Cameron, menyarankan ia diberi waktu untuk menemukan jalan sendiri. Setelah perdebatan, Hunter setuju memberikan Cameron 3 minggu untuk menentukan langkah berikutnya, meski dengan nada skeptis. Cameron bersepeda melintasi lingkungan menuju toko es krim tempatnya bekerja. Bosnya, Lenny, memintanya menutup toko malam itu, tetapi Cameron menolak karena sudah berjanji kencan dengan Diane. Lenny mencibir, meragukan Diane yang dianggapnya terlalu sempurna untuk Cameron. Rekan kerjanya, Liz, tampak kecewa mendengar rencana kencan Cameron, menyindir bahwa Diane di luar jangkauannya. Cameron mengabaikan ejekan mereka, fokus pada pekerjaannya sambil sesekali melamun tentang Diane. Sepulang kerja, Cameron melihat Diane diganggu Chad dan Jason, dua pengganggu lingkungan. Ia mencoba memotret Diane untuk mengalihkan perhatian, tetapi Chad merampas dan merusak ponselnya. Diane dengan tegas mengusir mereka, meyakinkan Cameron bahwa ia baik-baik saja. Malam itu di kamarnya, Cameron kaget melihat wanita cantik di rumah tetangga melalui jendela. Ia memata-matainya, terpesona, hingga ibunya memergoki dan menutup Gordon. Cameron tergagap, malu, sementara Carol hanya menggeleng dengan senyum kecil. Your hands. Saat makan malam, Hunter kembali mendesak Cameron untuk melawan Chad yang telah mengganggunya selama bertahun-tahun. Carol mencoba menengahi, tetapi Hunter bersikeras anaknya harus belajar membela diri. Oke. Bel pintu berbunyi dan Cameron dengan jantungan mengira itu wanita tetangga. Namun ternyata Diane datang untuk kencan mereka. Mereka pergi ke tempat pizza favorit, berbagi tawa dan cerita. Suasana berubah canggung ketika Martin, teman Diane, muncul. Diane menghindarinya, mengaku Martin pernah mempermalukannya di prom, membuat Cameron bertanya-tanya tentang masa lalu Diane. Dalam perjalanan pulang, Cameron melihat wanita tetangga di jalan, tetapi Diane tiba-tiba berlari masuk rumah tanpa penjelasan. Cameron mengejarnya dan bertemu Victoria, tetangga yang menjaga rumah pemiliknya. Yeah, I need a ride. Leave you. Really? Victoria meminta tumpangan, lalu menggoda Cameron di perjalanan, bertanya tentang Diane dengan nada genit. Di tempat parkir kosong, ia merebut kunci mobil Cameron dan masuk ke gedung misterius. Cameron, penasaran, mengintip dan menyaksikan Victoria menggigit leher seorang pria hingga tewas. Jantungnya berdegup kencang, tak percaya pada apa yang dilihatnya. Now get in the car. Victoria kembali ke mobil, mengaku sebagai vampir, dan memaksa Cameron mengantarnya berkeliling agar aman. Cameron panik, tetapi tak punya pilihan selain menuruti. Keesokan paginya, Victoria berbohong kepada Hunter bahwa darah di mobil berasal dari rusa yang tertabrak, meyakinkannya untuk mempercayakan mobil kepada Cameron. Oh, then tonight? Di tempat kerja, Cameron menceritakan kencannya kepada Lenny yang masih skeptis. Martin lalu meminta Cameron membantu mendekati Diane lagi, berharap kesempatan kedua.
Malam itu, Cameron mengantar Victoria ke lokasi lain. Ia menyelinap ke ruang bawah tanah gedung tua, tetapi penjaga keamanan menembaknya. Victoria membunuh penjaga itu dengan cepat, lalu marah karena Cameron mengikutinya, khawatir ia terluka. Mereka sepakat berhenti berpetualang dan Victoria membantu Cameron keluar dari kencan 3 orang dengan Diane dan Martin, yang ia anggap ide buruk. Oh, I sent her a text? That means she's ready to bang. Late tomorrow night. Di kencan berikutnya, Cameron berusaha menyatukan Martin dan Diane, tetapi mereka tak akur. Victoria muncul, menarik Cameron pergi dan membawanya keluar toko es krim. Di sana, Chad dan Jason mengganggu lagi. Victoria menyemangati Cameron untuk melawan, memberi saran untuk memukul tulang rusuk Chad. It's over and over. All right, let's go. Oh my god. Cameron berhasil mendaratkan pukulan, meski tangannya terluka. Victoria memberinya darah vampir untuk menyembuhkan, membuat Cameron hiperaktif dan penuh energi. Malam itu, Victoria muncul di kamar Cameron, mengaku berusia 247 tahun dan menjadi vampir setelah kekasihnya dibunuh. Cameron menolak rayuannya, masih memikirkan Diane. Wait. It's not you. But Yeah, I don't want to hurt your feelings. Keesokan paginya, ia kaget melihat Diane keluar dari rumah Victoria. Victoria mengaku membantu Diane melupakan seseorang, membuat Cameron marah dan menolak membantunya lagi. Cameron membantu Martin mengatur kencan lain dengan Diane, tetapi kaget saat Diane menggigit Martin, mengungkapkan dirinya sebagai vampir. Victoria tahu Diane adalah vampir dan berencana membunuhnya, mengira Diane bertanggung jawab atas kematian kekasihnya. Cameron memancing Diane ke rumah Victoria, tetapi Lenny yang ternyata vampir mengacaukannya. Dalam pertarungan sengit, Victoria menyadari Diane bukan pembunuh kekasihnya, melainkan Tuan Diane yang bertanggung jawab. Film berakhir dengan Cameron memutuskan menulis buku tentang vampir, terinspirasi dari petualangannya. Ia memperbaiki hubungan dengan Liz, menceritakan kebenaran tentang vampir, meski Liz menganggapnya bercanda dan memberinya kesempatan lain.